Halo rekan-rekan pejuang NIP. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi untuk mengenai tes SKB, pengamatan fisik, wawancara dan keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi di channel Sipir 17. Apa kabarnya rekan-rekan? Semoga sehat selalu rekan-rekan. Jika rekan-rekan yang barusan bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah selalu mensupport. Nah rekan-rekan, ini kan kita sedang libur ya, sedang kondisi di rumah aja. Nah tapi diharapkan rekan-rekan agar selalu produktif. Jangan lantas di rumah aja lalu rekan-rekan itu bermalas-malasan, tidak maksimal untuk mempersiapkan tes yang akan dilalui besok. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan, saya akan membagikan informasi seperti apa sih triknya atau gambarannya untuk tes PFK itu. Nah, sebelumnya tes PFK ini apa sih komponennya? Tes PFK ini sebenarnya dalam satu hari ada dua komponen yang diujikan. Yang pertama adalah tes pengamatan fisik, yaitu P adalah pengamatan fisik. Yang kedua sebenarnya ada W, yaitu wawancara. Nah, jadi di sini rekan-rekan akan diwawancarai. Ya, dan selanjutnya adalah K, yaitu keterampilan. Nah, jadi di dalam waktu wawancara ini sembari rekan-rekan ditanya, berkomunikasi, nanti rekan-rekan akan ditanya keterampilannya itu seperti apa. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, jadi langsung saja ya rekan-rekan, kita akan bahas seperti apa sih gambarannya atau runutannya dan hal-hal apa saja yang harus rekan-rekan itu persiapkan. Yang pertama adalah kita persiapkan untuk perlengkapan. Jadi perlengkapan yang harus rekan-rekan persiapkan adalah kartu peserta ujian CPNS tahun 2019 dan KTP. Kartu dan KTP ini perlu mengapa? Karena untuk dilakukan registrasi pada saat awal rekan-rekan sebelum memasuki gedung atau tempat dilaksanakan tes. Selanjutnya adalah menggunakan pakaian yang sudah ditentukan dari panitia. Nah, pada tahun waktu 2017 lalu, kami ini menggunakan pakaian putih, kaos putih dan celana pendek putih dan sepatu olahraga. Ya seperti ketika kita saat melaksanakan tes kesempatan. Tetapi ketika nanti ada informasi dari panitia menggunakan pakaian seperti apa, ya maka ikutilah aturan yang diberikan oleh panitia setempat, seperti itu rekan-rekan. Dan selanjutnya rekan-rekan membawa sertifikat yang rekan-rekan miliki. Jadi sertifikat ini bisa sertifikat keahlian, sertifikat yang sudah rekan-rekan capai, misal rekan-rekan bisa mendandan motor, atau sertifikat mendandan mobil, atau sertifikat pengelasan, atau sertifikat menembak dan lain sebagainya. Jadi kalau keahliannya kan itu udah pasti ya, seperti itu. Nah, selanjutnya rekan-rekan membawa alat untuk pendukung sertifikat tersebut. Misalnya seperti ini. Ketika rekan-rekan itu jago dengan senam tongkat T, nah maka rekan-rekan bawa juga tongkat T itu. Kita akan membahas untuk alur bagaimana untuk pada saat melaksanakan tes pengamatan fisik. Ketika rekan-rekan sudah melaksanakan registrasi di awal tadi, rekan-rekan akan masuk ke ruangan. Jadi dipanggil dalam satu kloter itu ada sekitaran 10 atau 20 orang, menyesuaikan dari panitia provinsi setempat. Setelah itu ada beberapa bilik 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nanti rekan-rekan akan memasuki dalam bilik tersebut satu persatu, dan di dalam bilik itu sudah ada panitia yang akan mencatat dan melihat seperti apa keseluruhan tubuh rekan-rekan.
Nah, jadi di dalam bilik tersebut rekan-rekan tidak menggunakan pakaian dan celana, hanya menggunakan celana dalam yang laki-laki. Ketika peserta laki-laki ya maka panitia laki-laki, ketika peserta perempuan ya maka panitianya yang untuk menilai yaitu perempuan. Nah, sampai di sini ketika rekan-rekan tidak ada tindik dan tato, saya ulangi, ketika rekan-rekan tidak ada tindik dan tato, maka di poin di sini adalah rekan-rekan mendapatkan nilai 50. Jadi untuk penilaian tidak ada tindik dan tato ini adalah sangat besar. Nah, jadi ketika gimana? Ada tindik, ada bekas tindik, ada bekas tato yang rekan-rekan miliki. Saya tidak menjamin ketika rekan-rekan itu memiliki tindik, bekas tindik atau bekas tato akan lulus. Karena yang diutamakan adalah tidak ada bekas tindik dan tidak ada bekas tato bersih di tubuh peserta itu. Tetapi ketika ada tindik, ketika dulu bekas tindik itu sudah tertutup atau tidak tampak lagi ya mungkin itu bisa. Di sini sudah selesai untuk tes pengamatan fisik. Selanjutnya beberapa peserta itu akan diujikan ke dalam beberapa panitia penguji atau penanya. Jadi setiap satu orang peserta itu akan disuguhkan atau dihadapkan dengan 2 orang penanya dari panitia atau lebih, atau bisa menyesuaikan lah seperti itu. Nah, jadi saran saya atau tips saya, ketika rekan-rekan itu dipanggil, rekan-rekan jangan duduk terlebih dahulu. Sebelum panitia itu mempersilahkan rekan-rekan duduk, maka rekan-rekan jangan duduk. Karena seperti inilah pada awal penilaian kesopanan untuk peserta. Nah, selanjutnya biasanya yang dipertanyakan itu adalah seputaran umum saja sih, tidak langsung masuk ke intinya, penjara itu bagaimana, sistemnya bagaimana. Kalau sepengalaman saya sih tidak seperti itu, karena sepengalaman saya kita didudukan dan kita itu ditanya seperti apa sih, namanya siapa, kegiatannya itu apa, nah terus yang dilakukan keseharian itu apa, jadi keahlian kita itu apa, seperti itu. Ada juga nih pertanyaan waktu itu ketika ada kerusuhan di dalam lapas atau rutan, apa yang akan rekan-rekan itu lakukan? Nah, jawab saja spontanitas yang dengan catatan jawaban rekan-rekan itu bisa diterima. Selanjutnya, rekan-rekan akan diwajibkan untuk menampilkan keahlian rekan-rekan. Rekan-rekan jangan lupa harus membawa sertifikat untuk pendukungnya, untuk panitia itu agar percaya dan yakin benar adalah memang rekan-rekan itu bisa dan mampu dalam keahlian tersebut. Menampilkan 3. Yang pertama itu saya menyanyi, yang kedua bela diri, pencak silat, dan yang ketiga adalah komputer. Jadi di sini ketika saya menampilkan menyanyi, saya menampilkan langsung, dan yang kedua ketika menampilkan bela diri atau pencak silat, saya juga menampilkan langsung, dan ketika menampilkan komputer itu saya hanya ditanya-tanya tentang dasar-dasar Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Seperti itu rekan-rekan. Jadi sebenarnya terlihat asing ya ketika kita ini menampilkan nyanyi. Kenapa sih? Gak ada hubungannya dong dengan penjara, dengan nyanyi itu gak ada hubungannya seperti itu. Karena kan seperti ini, dulu saya sering ikut event, kebetulan dulu saya anak band. Nah, jadi sering ikut event, sering ikut ada kegiatan di kabupaten, sering ikut event lah intinya. Nah, makanya sebagian besar sertifikat atau piagam saya itu adalah piagam musik. Nah, kaitannya nanti ketika di penjara, kita ini ketika membina narapidana bisa membina berbaur dengan kesenian. Kan
Ada juga sih di dalam lapas atau rutan itu ada alat musik dan lain sebagainya, seperti itu rekan-rekan. Nah, ada juga nih seperti ini. Saya pernah mendengar ada kawan saya, kawan jauh, tapi dia ini tidak bisa bela diri, tetapi dia mengusahakan bisa bela diri. Dia hanya belajar dari YouTube seperti apa gerakan bela diri, tetapi dia tidak memiliki sertifikat. Ya, itu bisa diterima sih Mas Yandala oleh panitia. Oke rekan-rekan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran, dan komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasyarakatan kami pasti, Lampung Say pasti kece.